Jadi ini hadis dari Ummu Habibah ini. Hadis tentang ya dilarang menikah dua perempuan yang bersaudara, dilarang menikah dengan anak tiri yang ibunya sudah kita gauli, dan yang ketiga dilarang menikah dengan anak saudara sepersusuan. Itu hadis dari Ummu Habibah. Ini Ibu memang tidak banyak menerangkan hadis, sebagian ahli hadis menghitungnya hanya 65 hadis. Hadis yang paling terkenal yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah itu adalah tentang salat sunat. Itu hadis sahih. Kata Nabi, siapa yang salat man shalla isnatai asyrata rak'atan fi yaumihi wa lailatihi, siapa yang salat sunat 12 rakaat pagi dan malam, artinya setiap hari dia menjaga salat sunat 12 rakaat, ya 12 rakaat, maka banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan dia istana di surga. Ini hadis dari Ummu Habibah. Hadis tentang 10 rakaat itu hadis namanya fi'li. Jadi Nabi salat dilihat sahabat. Dilihat sahabat. Dan Ibnu Umar melihat Nabi salat 10 rakaat. Namanya hadis fi'li. Nabi melakukan sesuatu, itu sahabat melihat, lalu sahabat bercerita. Sementara yang 12 rakaat itu hadis kauli. Nabi sendiri yang mengatakan. Ya, karena itu hadis fi'li itu sifatnya kasuistis, bisa jadi. Bisa jadi personal. Tapi kalau hadis kauli itu universal. Itu kenapa Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau bertanya, mana yang lebih kuat, salat tarawih 4 atau 2? Yang lebih kuat 2. Karena 4 hadis fi'li, 2 hadis kauli. Pagi ini kita akan bahas Ummu Habibah ya, yang ke-10. Jadi Ummu Habibah ini Bapak Ibu ya, dinikahi Nabi tahun ke-5 Hijriah, dan satu-satunya istri Nabi yang dinikahi dari jarak jauh. Jadi Nabi itu di Madinah, Ummu Habibah itu di Habasyah, di Ethiopia. Jadi ini pernikahan jarak jauh namanya ya, antar benua, satu di Asia, satu di Afrika. Itu alasannya kenapa boleh ya menikah diwakilkan. Karena Nabi menikahi siapa? Ummu Habibah diwakilkan. Diwakilkan ke Raja Najasyi. Nah, kita akan bahas cerita tentang Ummu Habibah ini. Ummu Habibah ini Ibu kunyah. Kunyah itu artinya gelar ya. Orang Arab dulu gitu Ibu, kalau sudah punya anak itu biasa dipanggil dengan nama anaknya. Ummu Salamah ya, Ummu Habibah, ya, Ummu Fatimah dan seterusnya. Nah, Ummu Habibah ini nama aslinya Ramlah. Ada yang mengatakan Hindun, tapi yang populer itu Ramlah binti Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdus Syam bin Abdi Manaf. Jadi Ummu Habibah ini itu anak musuh bebuyutan Nabi, Abu Sufyan. Dia Abu Sufyan itu kan musuh bebuyutan Nabi. Ya, mati-matian dia memerangi Nabi ya dan umat Islam. Tapi itulah Allah menunjuki siapa yang dikehendakinya. Ternyata anaknya sendiri Ramlah masuk Islam. Dan termasuk yang pertama masuk Islam tuh Ummu Habibah. Jadi Ramlah ini atau Ummu Habibah ini Ibu nanti bertemu nasabnya dengan Nabi pada Abdul Manaf. Jadi Ramlah binti Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdus Syam bin Abdi Manaf. Kalau Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Jadi Ramlah atau Ummu Habibah dan Nabi ini nanti ketemu garis keturunannya di Abdul Manaf. Nah, ceritanya Bapak Ibu, Ummu Habibah ini atau Ramlah itu dilahirkan 25 tahun sebelum hijrah. Jadi ketika 20 tahun sebelum hijrah ya. Jadi ketika Nabi hijrah ke Madinah itu usianya sudah 25 tahun. Beliau nanti meninggal di tahun 46 Hijriah dalam usia 72 tahun kurang lebih. Nah,
Ummu Habibah ini atau Ramlah itu sebelum menikah dengan Nabi, beliau menikah dengan Ubaidillah bin Jahsy namanya. Jadi Ubaidillah bin Jahsy itu suami pertama beliau. Ubaidillah bin Jahsy ini termasuk sahabat yang pertama masuk Islam. Itu beliau mendengar cerita Nabi Muhammad ini dari Waraqah bin Naufal. Jadi Waraqah bin Naufal itu kan pamannya Khadijah ya, yang tahu dengan kenabian Nabi Muhammad. Maka dia banyak mendengar cerita-cerita tentang Nabi terakhir dari Waraqah ini. Dan memang Ubaidillah bin Jahsy ini Bapak Ibu, dia sering berdiskusi tentang Nasrani, tentang agama-agama Samawi dengan tokoh-tokoh agama nanti. Itu kenapa sampai di Habasyah nanti setelah hijrah, itu juga yang membuat dia kemudian murtad kembali kepada Nasrani. Jadi Ubaidillah bin Jahsy ini itu orang yang pertama masuk Islam, dan berikut istrinya Ramlah ya. Nah, seperti yang pernah saya jelaskan di awal-awal dakwah di Makkah itu memang tidak menyenangkan. Itu tekanan luar biasa besarnya dari musuh-musuh Islam, dari musuh-musuh Nabi, termasuk itu bapaknya sendiri ya, Muawiyah bin Abi Sufyan ya, bapak sendiri Abu Sufyan, dan saudaranya Muawiyah. Jadi Muawiyah itu saudaranya Ramlah, sama bapaknya Abu Sufyan begitu juga, saudaranya juga Muawiyah begitu juga, penentangannya terhadap Islam. Akhirnya Ramlah ini bersama Ubaidillah bin Jahsy suaminya itu diperintahkan hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia bersama 17 orang, dan mengatakan 15 orang, termasuk di situ Utsman dan putri Rasulullah ya, Ruqayyah. Mereka hijrah ke Habasyah, dan itu tidak mudah Bapak Ibu ya. Hijrah ke Habasyah itu ya perjalanan yang sangat jauh, melintasi benua, menyeberang Laut Merah. Kalau sekarang kita pakai kendaraan, ada mobil, ada pesawat, bahkan kita bisa tahu cuaca, bisa tahu bagaimana jalan, macet segala macam. Zaman itu tidak ada apa Ibu. Mereka pergi saja itu ya, jumlahnya pun tak banyak, ada yang mengatakan 17 orang saja ke Ethiopia. Dan yang lebih berat lagi itu Ramlah atau Ummu Habibah itu hijrah dalam keadaan hamil anaknya yang pertama. Itu berat sekali itu Ibu ya. Mereka harus berjalan kaki sejauh itu dalam kondisi hamil pula, dan ini butuh keberanian dan kekuatan. Makanya sampai di Habasyah dia melahirkan anak itu diberi nama Habibah. Sejak saat itulah dia digelari dengan nama Ummu Habibah. Tapi beberapa tahun setelah sampai di Habasyah, kebiasaan Ubaidillah suaminya ini itu berdiskusi dengan pendeta-pendeta Nasrani yang ada di sana. Memang Ubaidillah ini senang berdiskusi tentang agama. Maka akhirnya dia pun murtad kembali. Dia kembali ke agama Nasrani, murtad. Maka otomatis ketika sudah murtad, tidak boleh lagi bersama. Maka Ramlah memutuskan untuk tidak lagi dengan suaminya, Ubaidillah bin Jahsy. Bayangkan Bapak Ibu, kita di negeri orang yang mungkin berapa ribuan mil jaraknya dari kampung halaman, pulang ke kampung tidak bisa karena bapak sudah membenci kita. Karena Muawiyah itu kan sangat benci dengan Ramlah karena masuk Islam, tak mungkin diterima lagi itu ya. Sementara suaminya sudah murtad ya, suaminya sudah murtad. Maka hiduplah dia sebatang kara di sana, di negeri perantauan dengan anak yang masih kecil. Tak terbayangkan Bapak Ibu ya bagaimana deritanya ya Ummu Habibah di sana. Tapi dia tetap tegar sampai suaminya meninggal. Ubaidillah bin Jahsy itu meninggal karena overdosis ya kalau zaman sekarang. Karena kebiasaan Ubaidillah itu minum khamar. Karena Ubaidillah itu hobi minum khamar. Karena ketika itu khamar belum diharamkan. Ya, sampai Ubaidillah itu meninggal dunia ketika sedang minum khamar. Maka Nabi setelah hijrah itu selalu memantau kondisi mereka yang ada di Habasyah. Satu persatu dipantau Nabi. Maka salah satu yang membuat Nabi simpati itu adalah Ramlah ini, Ummu Habibah.
suaminya sudah meninggal, suaminya murtad, dia hidup sebatang kara, anaknya itu masih kecil. Maka Nabi mengirim seorang sahabat menulis surat ke Raja Najasyi, ya, yang sebagian mengatakan namanya Amir Ad-Damiri, itu sahabat yang dikirim Nabi untuk yang melamar Ramlah atau Ummu Habibah. Disampaikan ke Raja Najasyi bahwa Rasulullah meminang Ummu Habibah untuk jadi istri. Maka kemudian Raja Najasyi mengirim pembantunya namanya Abraha, pembantunya yang wanita, dikirim ke rumah Ummu Habibah untuk menyampaikan kabar bahwa Nabi melamar dirinya untuk jadi istri beliau. Maka Ummu Habibah menerima lamaran itu dengan senang hati, bahkan dia memberikan hadiah banyak kepada pembantu Abraha itu, ya, pembantu Raja Najasyi Abraha itu, untuk ya dikasih hadiah karena kabar gembira dia akan menjadi istri Nabi. Maka kata Raja Najasyi, tunjuklah wakilmu yang akan jadi walimu. Maka Ummu Habibah menunjuk pamannya, ya, namanya Khalid bin Sa'id bin Al-As. Ini pamannya Ummu Habibah yang ada di Ethiopia, Khalid bin Sa'id. Nabi itu wakilnya Raja Najasyi. Nah, jadi Nabi diwakili oleh Raja Najasyi, sementara Ummu Habibah diwakili oleh pamannya, itu walinya Khalid bin Sa'id. Maka di sore hari terjadilah pernikahan. Ini Nabi tidak hadir di sana. Nabi tidak hadir di sana. Yang menjadi wali apa? Yang menjadi wakil Nabi itu Raja Najasyi. Yang menjadi walinya Ummu Habibah itu Khalid bin Sa'id. Maka di sore hari terjadilah pernikahan, dipanggil semua sahabat undangan untuk menyaksikan pernikahan ini. Ya, maka ketika pernikahan berlangsung, itu Raja Najasyi sebagai wakil Nabi itu menyerahkan mahar senilai 400 dinar. Itu mahar untuk Ummu Habibah. 400 dinar itu, Ibu, ya, 1 dinar itu kata orang, 1 dinar itu 10 dirham. 1 dirham itu sekilo daging. Jadi kalau daging sekilo kini berapa? 140 atau 150. Kalau sekali 10 1.500.000, ya nak? Kali 400 oh banyak juga tuh, iya. Oh, mahal juga maharnya si Ummu Habibah ini, karena yang ngasih itu Raja Najasyi, yaitu hadiah dari Raja, bukan Nabi yang ngirim mahar itu, tapi Raja Najasyi yang kasih, karena Raja Najasyi itu wakil Nabi. Maka Raja Najasyi mengasih mahar kepada Ummu Habibah itu 400 dinar, ya mungkin 1 miliar lah Pak ya, itu sama dengan Alphard itu atau Pajero ya. Ini memang ibu-ibu kalau menikah ya minta mahar mahal ya. Ya, itu memang Ummu Habibah maharnya 1 M ya kurang lebih ya. Jangan seperangkat alat salat juga ibu-ibu ya. Itu murah sekali itu. Seperangkat alat salat itu pun tak lo tunai kadang-kadang ya. Nah, ibu kalau topik ini gimana? Ala sudah anak dulu harus itu. Jadi 400 dinar. Maka berlangsunglah pernikahan di sore hari. Nanti di tahun ke-7 setelah perang Khaybar, itu baru ya Ummu Habibah kembali ke Madinah. Dia langsung ke Madinah, tidak ke Makkah, langsung ke Madinah dan bergaul dengan Nabi di tahun ke-7 Hijrah. Nah, tidak banyak cerita tentang Ummu Habibah ini, Ibu, tapi riwayat yang populer misalnya Ummu Habibah ini ketika di Madinah itu kan orang-orang Makkah ya itu di tahun ke-8 itu kan melakukan pelanggaran terhadap perjanjian Hudaybiyah. Jadi mereka itu ya melanggar perjanjian Hudaybiyah. Maka penduduk Makkah ketakutan karena Nabi sudah siap pasukan untuk menyerang kota Makkah. Karena pelanggaran perjanjian ya perang. Maka datanglah utusan Makkah untuk bernegosiasi, memperbaharui perjanjian agar tidak terjadi perang. Maka Abu Sufyan, bapaknya Ramlah ini, bapaknya Ummu Habibah, datang menemui Nabi, datang menemui sahabat supaya perjanjian diubah, supaya tidak terjadi perang. Tapi Nabi menolak, sahabat menolak, karena konsekuensi pelanggaran perjanjian itu perang. Maka jalan terakhir itu Abu Sufyan datang menemui anaknya, yang kebetulan sudah istri Nabi, Ummu Habibah.
untuk Ummu Habibah mencoba membujuk Nabi agar Nabi memperbaharui perjanjian, agar Nabi tidak menyerang kota Makkah di tahun ke-8 itu. Maka datanglah ke kamarnya Ummu Habibah. Ya, datang ke kamar Ummu Habibah. Dulu Bapak Ibu jangan bayangkan rumah Nabi, rumah istri Nabi itu besar-besar kayak rumah kita, enggak. Kamar saja. Di kamar itu ada tempat tidur, sudah begitu saja. Maka karena rumahnya kecil, Abu Sufyan duduk di kasurnya Nabi. Maka oleh Ummu Habibah ditarik kasurnya, dilipat. Ayahnya kaget, Abu Sufyan, apa kok kau lipat kasur? Kau tak boleh yang berduduk di kasur kau. Apa kata Ummu Habibah? Ini kasur Rasulullah. Ayah masih najis karena ayah musyrik. Ayah tidak layak duduk di tempat Rasulullah karena ayah masih najis. Itu Ummu Habibah tu begitu dengan ayahnya, Pak Ibu ya. Itu riwayat yang populer begitu. Dia tidak membenarkan ayahnya duduk di tempat duduknya Nabi karena dia masih musyrik. Karena musyrik itu najis. Begitu kata Allah, innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis. Makanya orang musyrik tidak boleh masuk masjid karena mereka statusnya najis, kotor. Makanya Ummu Habibah itu benar-benar menghormati Nabi. Hingga tempat duduk Nabi saja tidak bisa diduduki oleh semua orang, termasuk oleh ayahnya sendiri. Tidak bisa. Karena ayahnya masih musyrik. Nah, Bapak Ibu, ketika Ummu Habibah ini Bapak Ibu menikah dengan Nabi, setelah sampai di Madinah, Ummu Habibah juga meminta Nabi untuk menikah dengan saudaranya. Jadi Ummu Habibah ini pernah menawarkan saudaranya yang kebetulan ketika itu sudah janda pula, anak Abu Sufyan yang kedua, untuk Nabi menikahinya. Ini riwayat hadisnya sahih begitu. Tapi kata Nabi, dia tidak halal bagi saya. Jadi ini hukumnya Bapak Ibu, dulu boleh menggabungkan dua perempuan yang bersaudara dalam satu perkawinan. Ya. Jadi hadis Ummu Habibah inilah yang menjadi pemutus hukum itu. Sejak saat itu tidak boleh lagi dua perempuan yang bersaudara itu berada dalam satu ikatan perkawinan. Kalau mau mati dulu atau bercerai dulu. Jadi kalau istri saya meninggal dunia, saya boleh menikah dengan kakaknya atau adiknya. Kalau dalam bahasa kitanya ganti lapi ya. Itu boleh. Tapi istri saya masih hidup, lalu adiknya saya nikahi pula, tidak boleh. Haram hukumnya. Maka Ummu Habibah ini pernah menawarkan adiknya untuk jadi istri Nabi, karena dia ingin dapat kebaikan bersama adiknya, sama kumpul di surga bersama Nabi. Maka kata Nabi, dia haram bagi saya. Lalu Ummu Habibah bertanya, apakah engkau enggan menikahi adik saya karena engkau hendak menikah dengan anaknya Abu Salamah? Jadi ada desas-desus Nabi itu akan menikah dengan anaknya Abu Salamah. Maka kata Nabi, anak Abu Salamah itu anak saya, karena Ummu Salamah itu istri saya. Saya tidak boleh menikah dengan dia karena itu anak saya, karena saya sudah bergaul dengan ibunya. Andai dia tidak anak tiri saya, yang saya tidak bergaul dengan ibunya, tetap dia tidak boleh saya nikahi. Kenapa? Saya dan Abu Salamah itu saudara sepersusuan. Jadi dalam hadis Ummu Salamah, dalam hadis Ummu Habibah ini ada 3 ketentuan hukum. 1, tidak boleh kita menikah dengan dua perempuan bersaudara. Itu satu hukumnya. Yang kedua, tidak boleh menikah dengan anak tiri kalau kita sudah bergaul dengan ibunya. Jadi kalau saya menikah dengan seorang janda, saya sudah bergaul dengan ibunya, lalu dia punya anak gadis cantik, maka kalaupun ibunya sudah mati pun anaknya tidak boleh saya nikahi, kecuali saya belum bergaul dengan ibunya. Boleh jadi misalnya saya menikah dengan ibunya, sebelum saya bergaul dengan ibunya, lewat anaknya cantik, ternyata saya ceraikan ibunya langsung. Itu boleh itu, karena saya belum bergaul dengan ibunya. Kalau ada laki-laki yang begitu kan keterlaluan tuh, Pak. Tapi kalau ada, kan dunia salawe itu bisa jadi itu, Pak. Nah, yang ketiga, ya, tidak boleh menikah dengan anak saudara sepersusuan. Jadi Nabi dengan Abu Salamah itu sepersusuan. Sama-sama pernah menyusu ke Suwaibah, budaknya Abu Lahab. Jadi Abu Salamah pernah menyusu ke budak Abu Lahab, Nabi pernah menyusu ke budak Abu Lahab, ya, maka dia dan Abu Salamah itu saudara sepersusuan, maka anaknya pun tidak boleh menikah. Ya, Nabi pun tidak boleh menikah dengan anaknya. Maka termasuk anak sama anak.
Saya kalau ada saudara sepersusuan dengan saya, maka anak saya dan anak saudara saya itu maka tidak boleh ya menikah. Ini Bapak Ibu penting juga, kadang-kadang kita ini bertetangga Bapak Ibu. Ya mungkin ini ibu ini sibuk, anaknya ditinggalkannya dalam keadaan bayi, bekerja, nangis siang. Lalu karena kasihan disusukan. Ini hukumnya sudah jadi saudara kandung nih Pak Ibu. Anak ibu dengan anak dia tuh sudah jadi saudara kandung itu. Dan dia tidak boleh menikah, anak-anaknya pun tidak boleh menikah nanti itu. Tolong sampaikan nanti terlanjur Bapak Ibu kalau sudah bisa punya anak, lah 3 anaknya baru tahu saudara, bubar pernikahan tuh Pak. Bubar. Tak boleh lanjut itu. Bisa jadi Pak lah punya anak 3 tahu saudara sepersusuan. Itu batal Pak pernikahan dengan sendirinya itu. Itu hukumnya begitu. Jadi ini hadis dari Ummu Habibah ini. Hadis tentang ya dilarang menikah 2 perempuan yang bersaudara, dilarang menikah dengan anak tiri yang ibunya sudah kita gauli, dan yang ketiga dilarang menikah dengan anak saudara sepersusuan. Itu hadis dari Ummu Habibah. Jadi Ummu Habibah ini Ibu memang tidak banyak menerangkan hadis. Sebagian ahli hadis menghitungnya hanya 65 hadis. Hadis yang paling terkenal yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah itu adalah tentang salat sunat rawatib. Itu hadis sahih. Kata Nabi, siapa yang salat man shalla isnatai asyrata rak'atan fi yaumihi wa lailatihi, siapa yang salat sunat 12 rakaat pagi dan malam, artinya setiap hari dia menjaga salat sunat 12 rakaat, ya 12 rakaat, maka banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan dia istana di surga. Ini hadis dari Ummu Habibah. Jadi kata Nabi, siapa yang menjaga salat sunat 12 rakaat setiap hari, maka Allah pasti bangunkan dia istana di surga. Apa yang 12 itu? 4 sebelum zuhur, ya. Lalu 4 setelah zuhur, 2 setelah zuhur, ya. Lalu 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, dan 2 sebelum salat subuh. Ini yang 12, ya. Jadi 4 sebelum zuhur, tambah 2 setelah zuhur, 6. Lalu kemudian 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum salat subuh. Dan para sahabat, ya, yang mendengar hadis ini tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini. Ini hadis dari Ummu Habibah. Mereka ketika mendengar hadis ini tidak pernah meninggalkan salat sunat yang 12 rakaat ini. Ya. Kalau hadis dari Ibnu Umar itu 10. Kata Ibnu Umar, saya hafal Nabi itu tidak pernah meninggalkan 10 rakaat. Yang 10 itu 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum salat subuh. Tapi hadis dari Ummu Habibah ini 12 rakaat. Karena begini Pak Ibu, hadis tentang 10 rakaat itu hadis namanya fi'li. Jadi Nabi salat dilihat sahabat. Dan Ibnu Umar melihat Nabi salat 10 rakaat. Namanya hadis fi'li. Nabi melakukan sesuatu, itu sahabat melihat, lalu sahabat bercerita. Sementara yang 12 rakaat itu hadis kauli. Nabi sendiri yang mengatakan, siapa yang salat 12 rakaat itu Nabi ucapkan sendiri. Beda kekuatannya Pak Ibu. Hadis kauli dan hadis fi'li beda kekuatannya. Dalam ilmu hadis yang lebih kuat itu hadis kauli, yang diucapkan jelas dan sifatnya universal. Kalau hadis fi'li, perbuatan Nabi boleh jadi itu kasuistis dan dalam keadaan tertentu. Bisa jadi Nabi pernah melakukannya di tempat lain berbeda. Misalnya begini, Aisyah melihat Nabi salat malam itu 11. Aisyah melihat Nabi 11. Tapi Maimunah melihat Nabi 13. Maka cerita Aisyah dengan cerita Maimunah berbeda. Nabi salat malam dilihat Aisyah 11, 4, 4, 3. Maimunah lain.
13, 2. Setelah 2, 4, 4, 3. Kan berbeda ceritanya tuh. Ya, karena itu hadis fi'li itu sifatnya kasuistis bisa jadi. Bisa jadi personal. Tapi kalau hadis qauli itu universal. Itu kenapa Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau bertanya, mana yang lebih kuat, salat tarawih 4 atau 2? Yang lebih kuat 2. Karena 4 hadis fi'li, 2 hadis qauli. Kata Nabi, salatul lail masna masna. Salat malam 2, 2, 2. Itu Nabi ucapkan. Yang 4, 4 Aisyah yang melihat. Hadis yang fi'li. Makanya saya kalau diberi pilihan Bapak Ibu, karena begitu dalam keilmuan ya, dalam ilmu hadis begitu, kalau harus memilih saya antara tarawih 4, 2, saya lebih memilih 2. Karena hadisnya lebih kuat. Dalam ilmu hadis begitu. Hadis tentang qauli itu tentang 2, 2 itu qauli, ya, ucapan. Maka kalau Bapak Ibu bertanya, hadisnya sama-sama sahih, sama-sama hadis Bukhari, mana yang lebih kuat, salat rawatib 10 rakaat atau 12 rakaat? Yang lebih kuat 12. Kenapa? Yang 12 itu hadisnya hadis qauli. Nabi yang mengatakan kepada Ummu Habibah, siapa yang salat 12 rakaat setiap pagi dan sore, dan disebutkan 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah ya isya, 2 sebelum salat subuh. Dan itu diucapkan Nabi. Ya, karena itulah para sahabat di masa itu lebih memilih apa yang dikatakan oleh Ummu Habibah ketimbang apa yang diceritakan oleh Abdullah bin Umar. Ya, begitu kaidahnya Bapak Ibu ya. Jadi hadis tentang salat rawatib ini itu bersumber dari Ummu Habibah. Dan Ummu Habibah tidak pernah meninggalkan yang 12 rakaat ini, karena kata Nabi, siapa yang salat 12 rakaat ini pasti mendapatkan istana di sorga. Nah, makanya Bapak Ibu yang sebelum zuhur itu kalau bisa 4, kerjakan 4. Tahiyatul masjid itu tidak ada. Tidak ada tahiyatul masjid. Kata Nabi, kalau kamu masuk masjid, jangan duduk kecuali salat 2 rakaat. Ibu lampir rakaat, lah masuk di situ tahiyatul masjid. Tidak perlu juga dia sengaja aku salat tahiyatul masjid, tidak perlu. Ibu salat 2 rakaat itu sudah tahiyatul masjid. Tidak perlu dikasih nama tahiyatul masjid itu. Karena kata Nabi, bila kamu masuk masjid, jangan duduk. Persoalannya pada jangan duduknya, kecuali kamu salat 2 rakaat baru boleh duduk. Makanya Bapak Ibu terlambat datang subuh, waktu azan iqamat tinggal setengah menit lagi. Bapak Ibu jangan duduk. Jangan pula salat sunat, berdiri saja. Ibu bapak salat subuh 2 rakaat itu sudah termasuk pahala tahiyatul masjid di situ. Niatnya salat subuh. Tapi pahala tahiyatul masjid ada di situ. Kenapa? Karena perintah Nabi jangan duduk kecuali salat 2 rakaat. Karena disebutkan wajib sunat. Kan ada batasannya. Yang penting kamu jangan duduk. Yang penting duduk tu boleh kalau kau sudah salat sunat. Kalau sudah apa? Salat 2 rakaat. Sebelum salat 2 rakaat jangan duduk. Apakah wajib, apakah sunat, tidak penting. Makanya Bapak Ibu jangan paksakan pula waktu tinggal setengah menit. Kita terlambat datang ke masjid. Lalu paksakan pula salat sunat. Tidak perlu. Berdiri saja. Menunggu iqamat. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti kalau zuhur itu bisa diusahakan sampai rakaat. Sampai. Ya. Bisa 2 kali salam. 2-2. Bisa sekali salam. Ya. Tanpa tahiyat awal. Jadi 4 rakaat itu satu apa aja, satu paket saja. Seperti tarawih. Tarawih 4 rakaat kan tidak ada tahiyat kan? Nah, kalau salat wajib ada tahiyat awal, ini tidak ada. Boleh. Usahakan saja begitu, karena ini Ummu Habibah tidak pernah meninggalkan itu. Karena Nabi ucapkan tegas. Siapa yang menjaga 4 rakaat itu, 12 rakaat itu, Allah pasti bangunkan istana di surga. Dan jelas
Kalau yang 10 rakaat tadi tidak ada sesuatu janji. Ibnu Umar hanya bercerita, hafiztu minan Nabi asyara rakaat. Saya hafal betul Nabi selalu salat 10 rakaat. Disebutkan 2 ini, 2 ini, 2 ini, dan tidak ada apanya hebatnya, tidak ada. Kalau yang 12 rakaat jelas jumlah rakaatnya disebutkan, janji Allah pun ada di situ. Dibangunkan istana di sorga. Yang 2 balik kau, Ibu tolong jago. Ya. Yang agak sulit awakku yang hampir rakaat menjelang zuhur kau tidak biasa. Niatnya? Sengaja aku salat 2 rakaat karena Allah. Oh, tidak perlu. Ibu salat sunat tu tidak perlu ada ta'yin niat. Sengaja aku salat 2 rakaat karena Allah. Tak perlu ibu agi namu cik-cik. Justru kalau ibu agi namu, beko jadi ketik jadinya. Begini, ibu datang ke masjid. Itu ada 3 salat sunat itu. Pertama tahiyatul masjid yang ibu sebut. Yang kedua fajar tadi itu, salat rawatib qabliyah. Yang ketiga wudu kalau ibu habis wudu tadi itu. 3 tu mah. Ibu cukup sengaja aku salat 2 rakaat karena Allah, 3-tiganya masuk di situ. Tak perlu dirinci niatnya, sengaja aku salat tahiyatul masjid plus rawatib plus wudu, tak perlu. Niatnya mutlak. Karena begini ibu, ibadah sunat itu mutlak. Tak perlu dikasih nama. Nabi pulang, tanya ke Aisyah, ada tak makanan? Kata Aisyah, tidak ada, saya tidak masak. Kata Nabi apa? Inni shaimun, sengaja aku berpuasa. Tidak ada dikasih nama. Ibu puasa sunat hari Senin. Pas tanggal 13 hari putih, sengaja aku puasa karena Allah dua repet. Yang wajib ta'yin, ibadah wajib, sengaja aku salat zuhur, salat subuh wajib. Sengaja aku puasa Ramadan, puasa qada, puasa nazar wajib. Yang sunat tidak perlu dikasih nama. Kita boleh jadi di satu ibadah bisa 2-3. Bisa. Contohnya tuh tadi itu. Bapak masuk masjid habis azan subuh, waktu tinggal 3 menit. Yang bisa hanya 2 rakaat, 3 dapat langsung tahiyatul masjid, rawatib atau fajar, wudu. Niatnya sengaja aku salat 2 rakaat karena Allah. Itu saja niatnya. Dan tidak ada nama, pernah saya ceritakan, tidak ada satu ibadah salat sunat yang bernama. Nama itu para ulama yang kasih nama. Makanya hadis dari Ummu Habibah tadi apa kata Nabi? Siapa yang menjaga salat 12 rakaat setiap hari dan malamnya, tidak ada namanya. Siapa yang menjaga salat rawatib, tidak ada. Siapa yang menjaga 12 rakaat setiap hari, kan tidak ada namanya rawatib. Kita aja yang kasih nama rawatib, karena rawatib itu yang mengikut pada salat wajib artinya. Ya. Nah, makanya Bapak Ibu yang 12 rakaat ini usahakan dijaga ya. Apalagi Bapak Ibu yang lah pensiun. Iya, kalau lah pensiun kan istana dapat langsung tuh, ndak kelamun itu. Ya, sampai tahun semayangnya dapat istana langsung. Ya, kan? Kalau yang muda-muda kan lamunya dapat istana itu. Ya, nah, ibu-ibu kan ndak kelamun dapat istana itu. Yang 2 balik kok. Nah, itu ya hadis dari Ummu Habibah. Jadi Ummu Habibah ini Bapak Ibu nanti meninggalnya di usia 72 tahun di tahun 46 Hijriah di masa pemerintahan saudaranya Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, inilah cerita tentang Ummu Habibah Bapak Ibu ya. Istri Rasulullah yang ke-10. Kita masih menyisakan 2 lagi itu. Pertama Maimunah binti Al-Haris, yang kedua Maryah Al-Qibtiyah. Ya, kalau Maimunah binti Al-Haris itu istri terakhir dari nikahi Nabi nanti itu di tahun ke-6. Kalau Maryah itu sebagai mengatakan bukan istri, itu budak. Karena dia hadiah dari Raja Mesir. Dan kalau budak dulu tidak perlu dinikahi, dia boleh digauli tanpa dinikahi. Itu maka nanti dalam cerita Maryah Qibtiyah tidak setempat dengan istri Nabi yang 10. Tidak setempat, tempatnya lain, karena dia budak. Dia bukan istri dalam tanda kutip.
Tapi dia sah digauli karena dia memang begitu tradisinya. Tapi sebagian mengatakan Nabi menikahi dia. Nanti kita bahas habis Ramadan Bapak Ibu ya, yang dua ini. Nanti ada dua lagi tentang Maimunah binti Al-Haris dan Maryah Al-Qibtiyah. Ini pertemuan terakhir kita ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan selama setahun yang lalu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan habis Ramadan ada waktu lagi kita lanjutkan. Begitu, agak kurang sehat Bapak Ibu ya karena batuk beberapa hari ini.